Bapak dan Ibu, ada satu hal yang selalu membuat hati para pensiunan berdebar setiap kali memasuki tahun yang baru, yaitu pertanyaan sederhana namun sangat penting, bagaimana sebenarnya gambaran gaji pensiunan di tahun 2026, apa saja yang perlu dipahami, apa yang sudah pasti, apa yang masih sering disalahpahami, dan bagaimana cara menyikapinya dengan tenang tanpa ikut terbawa arus kabar yang belum tentu benar. Banyak orang mendengar potongan informasi dari sana-sini, ada yang dari obrolan tetangga, ada yang dari pesan berantai, ada yang dari media sosial, ada juga yang dari video-video pendek yang judulnya mengagetkan. Akibatnya, yang muncul bukan kejelasan, tetapi justru kebingungan. Padahal bagi pensiunan, urusan gaji bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Di dalamnya ada rasa aman, ada ketenangan hidup, ada rencana belanja bulanan, ada obat-obatan, ada kebutuhan keluarga, ada biaya rumah tangga, dan ada banyak keputusan penting yang bergantung pada kepastian penghasilan itu. Karena itulah, memahami semua hal yang berkaitan dengan gaji pensiunan tahun 2020 menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita bicara soal gaji pensiunan, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa gaji pensiun bukan uang tambahan yang sifatnya bonus, melainkan hak bulanan yang menjadi dasar keberlangsungan hidup banyak orang setelah puluhan tahun mengabdi. Bagi sebagian pensiunan, penghasilan inilah yang menjadi tumpuan utama. Ada yang hidup berdua bersama pasangan dan mengandalkan pensiun untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang masih membantu anak, ada yang masih menanggung cucu, ada yang harus rutin membeli obat, dan ada pula yang tetap berusaha aktif di masa tua, tetapi tetap membutuhkan kepastian dari hak pensiun yang diterimanya. Maka ketika memasuki tahun 2026, hal paling bijak adalah melihat persoalan ini secara utuh, tidak hanya fokus pada isu kenaikan atau rapel, tetapi memahami keseluruhan sistemnya dari dasar sampai praktiknya di lapangan. Banyak orang mengira bahwa setiap tahun pasti ada perubahan besar pada gaji pensiunan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Perubahan dalam gaji pensiunan selalu berkaitan dengan kebijakan resmi pemerintah. Jadi bukan karena ramai dibicarakan, bukan karena muncul angka tertentu di grup WhatsApp, dan bukan karena ada yang mengaku mendengar dari orang dalam. Setiap perubahan harus punya dasar yang jelas. Itulah sebabnya, dalam memahami gaji pensiunan tahun 2026, yang harus dijadikan pegangan pertama bukanlah kabar yang paling heboh, melainkan aturan yang benar-benar berlaku. Sikap seperti ini penting supaya hati tetap tenang, sebab banyak kekecewaan justru lahir bukan karena haknya hilang, tetapi karena sejak awal harapan dibangun di atas informasi yang belum pasti. Di tahun 2026, pembahasan soal gaji pensiunan biasanya selalu berkaitan dengan beberapa hal yang saling berhubungan. Pertama adalah besaran gaji pokok pensiun yang diterima tiap bulan. Kedua adalah komponen tambahan yang bisa menyertai seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Ketiga adalah jadwal pencairan. Keempat adalah kewajiban administrasi seperti autentikasi atau verifikasi. Kelima adalah kemungkinan adanya tunjangan lain seperti THR dan gaji ke-13. Keenam adalah isu yang paling sering bikin heboh, yaitu apakah ada kenaikan baru dan apakah ada rapel. Nah, keenam hal inilah yang sebenarnya perlu dipahami secara lengkap, karena kalau hanya memahami satu bagian lalu mengabaikan yang lain, orang jadi gampang salah menafsirkan. Mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu besaran gaji pensiunan itu sendiri. Besaran gaji pensiunan tidak sama untuk semua orang. Ini sangat penting untuk dipahami agar tidak muncul kebingungan atau perbandingan yang tidak sehat. Ada pensiunan yang menerima lebih besar, ada yang lebih kecil, dan itu sangat wajar. Besaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti golongan terakhir saat masih aktif bekerja, masa kerja yang diakui, jabatan atau posisi tertentu yang dulu pernah dijalani, serta status keluarga yang ikut memengaruhi tunjangan. Karena itulah, ketika dua orang sama-sama pensiunan, belum tentu jumlah yang diterima sama. Bahkan sesama pensiunan dari instansi pemerintah pun bisa berbeda. Jadi kalau nanti ada tetangga yang bilang jumlahnya sekian, jangan langsung merasa ada kesalahan hanya karena yang diterima berbeda. Belum tentu salah, bisa saja memang dasar perhitungannya berbeda. Kemudian ada satu pemahaman yang juga penting, yaitu bahwa gaji pensiunan biasanya tidak berdiri sendirian hanya sebagai angka pokok. Dalam praktiknya, ada komponen lain yang bisa melekat, misalnya tunjangan keluarga untuk pasangan yang memenuhi syarat, kemudian tunjangan anak jika masih ada anak yang secara aturan berhak masuk dalam komponen tanggungan, dan juga tunjangan pangan yang nilainya biasanya mengikuti ketentuan yang berlaku. Bagi banyak orang, komponen-komponen ini terlihat kecil jika dipisahkan, tetapi jika dihitung sebagai satu kesatuan, justru itulah yang membentuk total penghasilan pensiun bulanan. Karena itu, ketika seseorang bicara soal gaji pensiunan, perlu dibedakan dulu. Apakah yang dimaksud hanya pensiun pokok atau total penghasilan pensiun yang diterima setiap bulan? Ini penting supaya tidak salah paham ketika mendengar angka tertentu. Lalu kita masuk ke hal yang sangat praktis, yaitu soal jadwal pencairan.
Bagi pensiunan, kepastian tanggal pencairan hampir sama pentingnya dengan jumlah yang diterima. Sebab rencana belanja bulanan biasanya sudah disusun berdasarkan perkiraan waktu dana masuk ke rekening. Ada yang menunggu untuk bayar listrik, ada yang untuk belanja bulanan, ada yang untuk cicilan, ada yang untuk kebutuhan kesehatan, dan ada yang memang harus mengatur pengeluaran dengan sangat cermat. Biasanya pencairan gaji pensiun mengikuti pola yang sudah dikenal dan dilakukan secara rutin melalui lembaga penyalur resmi. Namun dalam praktiknya, waktu persis masuk ke rekening kadang bisa sedikit berbeda tergantung hari libur, sistem bank, dan proses administratif dari lembaga penyalur. Inilah sebabnya ada kalanya dana sudah diproses, tetapi belum langsung terlihat di saldo pada jam yang sama untuk setiap penerima. Jadi kalau suatu hari pencairan bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan, Bapak dan Ibu tidak perlu langsung panik jika saldo belum berubah pada pagi hari. Seringkali persoalannya hanya soal waktu proses di masing-masing bank. Selain jadwal pencairan, satu hal yang sangat menentukan kelancaran gaji pensiun di tahun 2026 adalah administrasi penerima. Banyak orang terlalu fokus pada berapa nominal yang akan diterima, tetapi lupa bahwa hak tersebut juga bergantung pada kelengkapan data. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pengelolaan pensiun makin menekankan pentingnya verifikasi data penerima agar pembayaran tepat sasaran. Disinilah autentikasi atau verifikasi keberlangsungan hidup menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu memastikan bahwa penerima yang tercatat memang benar-benar masih berhak menerima pembayaran. Proses ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga ketepatan administrasi. Namun bagi sebagian pensiunan, justru inilah yang kadang menjadi sumber kendala jika terlambat dilakukan. Maka kalau ingin gaji pensiunan tahun 2026 berjalan lancar, salah satu kunci terpenting adalah memastikan semua kewajiban administrasi dilakukan tepat waktu. Banyak kasus di mana pensiunan merasa khawatir karena gaji belum masuk, lalu setelah ditelusuri ternyata kendalanya bukan pada kebijakan gaji, melainkan pada verifikasi data yang belum diperbarui. Karena itu, hal praktis seperti memastikan rekening masih aktif, memastikan data diri sesuai, memastikan nomor identitas tidak bermasalah, dan memastikan proses autentikasi sudah dilakukan, semuanya sangat penting. Kadang hal-hal kecil seperti inilah yang justru menentukan apakah pencairan lancar atau tertunda. Maka cara paling tenang menghadapi tahun 2026 bukan hanya dengan menunggu informasi kenaikan, tetapi juga dengan menata hal-hal yang bisa dikendalikan dari sisi pribadi. Lalu kita masuk ke bagian yang paling sering ditunggu dan paling sering disalahpahami, yaitu apakah ada kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2026. Pertanyaan ini memang wajar. Setiap kali tahun berganti, harapan muncul lagi, bukan karena pensiunan ingin berlebihan, tetapi karena kebutuhan hidup juga terus bergerak. Harga bahan pokok bisa berubah, biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga tetap ada, dan semua itu membuat wacana kenaikan gaji terasa sangat relevan. Namun dalam menyikapi hal ini, sikap yang paling aman adalah membedakan antara harapan, pembahasan, dan keputusan resmi. Harapan boleh ada, wacana bisa saja muncul, pembahasan mungkin memang terjadi di level kebijakan. Tetapi keputusan resmi baru benar-benar bisa dijadikan pegangan jika sudah ditetapkan secara sah. Selama belum ada penetapan resmi, maka posisi yang paling aman adalah menunggu dengan tenang sambil tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Disinilah pentingnya mengendalikan ekspektasi. Banyak orang langsung percaya ketika mendengar angka tertentu, misalnya ada yang menyebut sekian persen, ada yang bilang rapel sekian bulan, ada yang mengklaim tanggal pencairan sudah diketahui. Padahal informasi seperti itu seringkali masih berada di wilayah dugaan, dan dugaan yang berulang-ulang dibagikan akhirnya terdengar seperti kebenaran. Inilah yang harus dihindari, sebab ketika harapan dibangun terlalu tinggi tanpa dasar yang kuat, yang lahir kemudian bukan rasa syukur melainkan kecewa. Padahal belum tentu pemerintah membatalkan apapun, bisa jadi memang dari awal belum ada keputusan final. Jadi kalau berbicara soal gaji pensiunan tahun 2026, yang paling sehat adalah bersandar pada kepastian yang ada, lalu membuka ruang harapan secukupnya tanpa membiarkan diri terombang-ambing oleh kabar yang belum resmi. Selanjutnya ada istilah yang hampir selalu muncul ketika orang membahas gaji pensiunan, yaitu rapel. Bagi banyak orang, rapel terdengar seperti bonus besar yang tinggal menunggu waktu. Padahal rapel sebenarnya adalah pembayaran kekurangan jika ada penyesuaian yang berlaku surut. Jadi rapel hanya mungkin terjadi jika memang ada kebijakan baru yang menetapkan perubahan nominal
dan kebijakan itu berlaku sejak waktu tertentu sebelum pencairan teknisnya dilakukan. Misalnya kalau suatu saat ada keputusan bahwa penyesuaian berlaku sejak awal tahun, tetapi pelaksanaannya baru selesai beberapa bulan kemudian, maka selisih bulan-bulan sebelumnya bisa dibayarkan sebagai rapel. Itu logikanya. Jadi rapel bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Rapel tidak akan muncul kalau tidak ada dasar kebijakan yang melahirkannya. Karena itu, ketika mendengar kabar rapel, langkah pertama bukan bertanya berapa besarnya, melainkan menanyakan dulu dasar kebijakannya ada atau tidak. Lalu bagaimana dengan THR dan gaji ke-13 yang sering juga menjadi bagian dari pembahasan gaji pensiunan tahun 2026? Nah, ini juga penting. Bagi pensiunan, THR dan gaji ke-13 adalah dua hal yang berbeda dari gaji bulanan reguler. Keduanya biasanya diberikan dalam momen tertentu dan memiliki tujuan tersendiri. THR biasanya berkaitan dengan momen hari raya, sedangkan gaji ke-13 umumnya dikaitkan dengan bantuan menghadapi kebutuhan tertentu di pertengahan tahun. Yang perlu dipahami, keberadaan THR dan gaji ke-13 tidak otomatis sama dengan kenaikan gaji bulanan. Banyak orang mencampur adukkan ketiganya. Ketika mendengar THR cair, lalu dikira ada kenaikan tetap. Ketika gaji ke-13 dibayarkan, dikira itu rapel, padahal itu berbeda. Maka dalam memahami gaji pensiunan 2026 secara lengkap, membedakan tiga hal ini menjadi penting sekali, yaitu gaji bulanan reguler, THR, dan gaji ke-13. Bagi pensiunan, THR seringkali menjadi bantuan yang sangat berarti. Menjelang hari raya, kebutuhan biasanya meningkat. Ada kebutuhan rumah, ada keinginan berbagi kepada anak dan cucu, ada biaya perjalanan, ada kebutuhan makanan, dan ada suasana batin untuk menyambut momen besar bersama keluarga. Karena itu, THR bukan hanya perkara nominal, tetapi juga soal rasa tenang. Begitu juga dengan gaji ke-13. Bagi keluarga tertentu, dana tambahan ini bisa membantu biaya pendidikan anak atau cucu, atau minimal membantu meringankan kebutuhan tengah tahun. Maka memahami bahwa kedua komponen ini berada di luar gaji bulanan sangat penting agar perencanaan keuangan juga lebih rapi. Perencanaan keuangan ini sendiri adalah hal yang sering luput dibicarakan ketika orang membahas gaji pensiunan. Padahal justru di tahun 2026, perencanaan menjadi kunci. Sebesar apapun penghasilan, kalau habis tanpa arah tetap akan terasa sempit. Sebaliknya, penghasilan yang dikelola dengan tenang dan terukur seringkali terasa lebih cukup daripada yang dibayangkan. Bagi pensiunan, prinsip paling aman adalah membagi pengeluaran ke dalam beberapa lapis. Lapisan pertama adalah kebutuhan pokok yang pasti, seperti makan, listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga. Lapisan kedua adalah kebutuhan kesehatan, karena ini biasanya tidak bisa ditunda. Lapisan ketiga adalah kewajiban keluarga, jika memang ada yang harus dibantu. Lapisan keempat baru pengeluaran sosial, perjalanan, atau kebutuhan lain yang sifatnya lebih fleksibel. Dengan pola seperti ini, gaji pensiunan bulanan tidak langsung habis tanpa jejak. Di tengah semua pembahasan ini, ada satu hal yang juga perlu dijaga, yaitu ketenangan hati. Banyak pensiunan sebenarnya bukan hanya lelah karena kebutuhan hidup, tetapi juga karena terlalu sering menerima informasi yang simpang siur. Hari ini ada yang bilang cair, besok ada yang bilang batal, lusa ada yang bilang ada penyesuaian besar, minggu depan muncul kabar baru lagi. Kalau semua kabar itu ditelan mentah-mentah, hati akan terus dibuat naik turun. Karena itu, salah satu cara paling bijak menghadapi gaji pensiunan tahun 2026 adalah membatasi diri dari informasi yang belum jelas sumbernya. Pilih saluran informasi yang lebih tertib, cek ulang sebelum percaya, dan jangan mudah ikut menyebarkan kabar yang belum pasti. Sikap ini sederhana, tapi sangat menolong. Bagi keluarga pensiunan, terutama anak dan cucu, ada peran penting yang kadang tidak disadari. Banyak pensiunan yang sebenarnya butuh bantuan bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pendampingan informasi. Misalnya membantu mengecek status pembayaran, membantu melakukan verifikasi digital jika diperlukan, membantu memastikan rekening aktif, atau sekadar membantu memilah mana informasi yang benar dan mana yang hanya sensasi. Kehadiran keluarga di titik-titik seperti ini sangat berarti. Sebab dunia terus bergerak ke arah digital, sedangkan tidak semua pensiunan nyaman mengikuti perubahan itu sendirian. Maka memahami gaji pensiunan tahun 2026 bukan hanya tugas penerimanya, tetapi juga bisa menjadi bentuk bakti keluarga dengan membantu memastikan semua hak berjalan lancar. Kemudian ada sisi lain yang juga penting, yaitu kesadaran bahwa masa pensiun bukan akhir dari nilai seseorang. Kadang pembahasan soal gaji pensiunan terlalu sempit, seolah-olah hidup setelah pensiun hanya soal menunggu transfer bulanan.
Padahal banyak pensiunan tetap punya peran besar dalam keluarga dan lingkungan. Ada yang menjadi penyangga moral rumah tangga, ada yang menjadi tempat cucu belajar, ada yang tetap aktif di masyarakat, ada yang berkebun, berdagang kecil-kecilan, mengajar mengaji, atau menjalani hidup sederhana tetapi penuh makna. Karena itu, gaji pensiunan tahun 2026 penting dipahami sebagai alat untuk menjaga martabat dan ketenangan hidup, bukan satu-satunya ukuran nilai diri. Dengan sudut pandang seperti ini, pembahasan soal gaji jadi lebih sehat. Kita tetap serius memahaminya, tetapi tidak membiarkan hidup hanya berputar di sana. Kalau ditanya, apa sebenarnya inti dari semua yang perlu diketahui soal gaji pensiunan tahun 2026? Jawabannya sederhana namun penting. Pertama, pahami bahwa gaji pensiunan adalah hak bulanan yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dasar perhitungan masing-masing. Kedua, kenali bahwa total penghasilan pensiun bisa terdiri dari beberapa komponen, bukan hanya pensiun pokok. Ketiga, pahami jadwal pencairan dan jangan panik jika ada perbedaan waktu proses antar bank atau saat hari libur. Keempat, pastikan administrasi pribadi seperti autentikasi dan rekening aktif selalu beres. Kelima, bedakan antara gaji bulanan, THR, gaji ke-13, kenaikan gaji, dan rapel karena semuanya tidak sama. Keenam, jangan membangun harapan di atas kabar yang belum resmi. Ketujuh, atur keuangan dengan tenang agar penghasilan yang diterima benar-benar memberi rasa aman. Dan kedelapan, jaga ketenangan batin karena hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada terus gelisah menunggu kabar yang belum tentu. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, yang paling dibutuhkan dalam menghadapi tahun 2026 bukan hanya informasi, tetapi kejernihan. Informasi tanpa kejernihan hanya membuat orang panik. Sebaliknya, dengan kejernihan, bahkan informasi yang sederhana pun bisa sangat menenangkan. Jadi, ketika orang lain sibuk menyebar angka dan tanggal yang belum pasti, kita bisa memilih untuk tetap tenang, tetap cermat, dan tetap berpegang pada hal-hal yang jelas. Itulah sikap yang paling aman dan paling bermartabat. Masa pensiun adalah fase hidup yang seharusnya diisi dengan ketenangan, bukan dengan kebingungan yang tidak perlu. Dan memahami gaji pensiunan secara lengkap adalah salah satu jalan untuk menjaga ketenangan itu. Semoga dengan memahami semuanya secara utuh, Bapak dan Ibu tidak lagi mudah bingung ketika mendengar kabar baru. Kalau ada isu kenaikan, kita tahu cara menyikapinya. Kalau ada kabar rapel, kita tahu logikanya. Kalau ada informasi soal pencairan, kita tahu apa yang harus dicek. Kalau ada THR atau gaji ke-13, kita tahu bedanya dengan gaji bulanan. Dan yang paling penting, kita tidak lagi sekadar menunggu dengan cemas, tetapi menunggu dengan pemahaman. Karena orang yang paham akan lebih tenang, lebih siap, dan lebih sulit dipermainkan oleh informasi yang tidak jelas. Mudah-mudahan tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik bagi para pensiunan, bukan hanya dari sisi angka yang diterima, tetapi juga dari sisi kepastian, kemudahan, kesehatan, dan ketenangan hidup. Semoga setiap rupiah yang masuk ke rekening membawa manfaat, setiap hak yang diterima membawa rasa aman, setiap proses administrasi dimudahkan, dan setiap rumah tangga pensiunan diberi keberkahan. Sebab setelah puluhan tahun mengabdi, yang paling layak diterima bukan hanya pencairan yang lancar, tetapi juga rasa dihargai, rasa tenang, dan hidup yang tetap bermartabat. Dan itulah sebenarnya makna paling besar dari memahami dengan lengkap dan jelas semua yang perlu diketahui soal gaji pensiunan tahun 2026.